Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke chapter 2 yaitu mengenai bank konvensional. Nah, apa sih bank konvensional itu? Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tujuan utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Bank konvensional mengikuti prinsip-prinsip ekonomi kapitalis yang tidak terikat oleh hukum agama tertentu seperti halnya bank syariah yang mengikuti aturan Islam. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja bank konvensional itu? Yang pertama itu ada penghimpunan dana dari masyarakat atau namanya itu founding. Nah, bank konvensional ini mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, dan giro. Nah, bank memberikan bunga kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan mereka. Lalu yang kedua ada penyaluran dana atau lending. Nah, dana yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kepada masyarakat atau bisnis dalam bentuk kredit seperti kredit perumahan atau KPR, ada kredit kendaraan, atau pinjaman modal usaha. Nasabah yang meminjam dana harus membayar bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan bunga ini menjadi sumber utama pendapatan bagi bank. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada jasa perbankan lainnya. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya seperti transfer dana, jasa kartu kredit atau debit, pengelolaan investasi, dan penyimpanan barang berharga. Bank mengenakan biaya untuk layanan-layanan ini. Nah, lalu yang keempat itu ada keuntungan bank, di mana bank konvensional menghasilkan keuntungan dari beberapa sumber, terutama dari selisih bunga atau spread antara bunga yang diberikan kepada nasabah, penyimpanan dana, dan bunga yang dibebankan kepada peminjaman dana. Nah, selain itu juga, bank juga memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan investasi dalam instrumen keuangan lainnya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan ya, mencoba menjelaskan dan sharing juga ke teman-teman Nah, cara penggunaan bank konvensional itu sendiri, dalam bentuk mobile banking ya, yang saya akan coba beritahu teman-teman, itu salah satunya saya akan, menggunakan, BRIMO atau BRI Mobile Banking ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke BRIMO-nya itu sendiri, ini saya ingin sedikit menjelaskan ya, teman-teman. Di mana BRI ini, Bank Rakyat Indonesia, adalah salah satu bank milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia yang dikenal dengan fokusnya pada pemberdayaan sektor mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, BRI ini memiliki jaringan yang sangat luas, menjangkau hingga ke pelosok desa, menjadikannya salah satu bank yang paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Lalu sedikit sejarah singkat nih teman-teman mengenai BRI itu sendiri. BRI ini didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama D. Purwokerto Hub et Spaarbank der Inlandhoofden oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja. Nah, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat lokal menghindari praktik rentenir yang merugikan. Lalu menjadi BUMN setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, BRI ini dinasionalisasi dan menjadi bank milik negara. Sejak saat itu, BRI terus berkembang dengan fokus utama pada sektor mikro dan menengah. Lalu IPO itu pada tahun 2003 BRI melakukan penawaran saham perdana nih atau IPO di Bursa Efek Indonesia menjadikannya salah satu perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa. Nah, mungkin cukup apa ya? Secara generalisasi mengenai BRI mungkin dicukupkan ya teman, kita langsung masuk ke fiturnya dari Brimo. Mungkin kita bisa masuk ke fitur. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke mobile banking dari BRI yaitu yang namanya Brimo. Nah, di sini karena saya sudah login sebelumnya, jadi di sini ada fitur di login itu sendiri ya. Dan di sini juga ada face menunya. Nah, buat keamanannya ini sudah ada biometrika juga nih teman-teman. Jadi BRI Mobile ini mendukung login dengan sidik jari atau pengenalan wajah, meningkatkan keamanan akses ke aplikasi itu sendiri. Nah, nanti teman-teman juga kalau misalkan belum login akan diarahkan ke pendaftaran terlebih dahulu. Nah, nanti di pendaftaran tersebut teman-teman akan memasukkan biodata teman-teman seperti pada umumnya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan verifikasi OTP gitu. Emang buat keamanan ini sudah terjamin teman-teman.
Nah, di sini mungkin kita langsung login aja kali ya teman-teman ya, biar uh, kita uh, apa ya, jelaskan lebih lanjut kita mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Brimo ini. Oke, mungkin kita akan masuk ke menu loginnya ya teman-teman. Nah, ini buat dashboard utamanya nih teman-teman. Nah, di situ ada saldo rekening utama, teman-teman bisa klik simbol mata. Nah, di sini ada saldonya teman-teman. Nah, saldo saya itu Rp147.212. Nah, lalu di sini ada beberapa fitur juga. Di sini ada kita baca lainnya. Ada berbagai fitur dari Brimo itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada, kita coba klik yang transfer. Nah, yang transfer ini kita bisa melakukan transfer nih teman-teman, baik di dalam negeri maupun internasional. Nah, ini transfer terakhirnya di sini historinya. Ada beberapa histori dari transfer terakhir yang sudah dilakukan. Nah, jika teman-teman ingin melakukan transfer penerima baru gitu, yang teman-teman sebelumnya belum pernah ngirim ke orang tersebut, teman-teman bisa ke tambah penerima baru. Nah, di sini teman-teman juga bisa milih nih bank tujuannya temennya, orang tujuan ini, orang tujuan yang ingin teman-teman transfer ini menggunakan bank apa gitu. Nah, nanti di sini juga akan kita masukkan nomor rekeningnya seperti itu. Untuk yang internasional kebetulan dari saya juga belum melakukan transaksi secara internasional, jadi belum ada juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan transfer baru. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya lah. Ada pilih negara tujuan dan segala macamnya. Oke, kita masuk ke Briva atau BRI Virtual Account. Nah, di Briva ini saya kebetulan ada histori juga sudah melakukan beberapa bayaran melalui virtual account ya di Shopee. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambah transaksi baru nih. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan virtual account ini untuk pembayaran tujuan teman-teman seperti itu secara virtual account. Lalu di sini juga ada menu e-wallet. Nah, di sini juga akan saya praktikkan ya teman-teman untuk contoh transfer itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa histori yang sudah saya kirimkan ya. Nah, di sini juga saya ingin melakukan penerima baru gitu kepada nomor saya. Nah, di sini saya akan melakukan pengiriman ke Dana. Oh, sebelumnya mohon maaf teman-teman. Nah, di sini tuh ada beberapa aplikasi gitu, teman-teman, e-money yang bisa e-wallet yang teman-teman bisa kirim gitu. Ada link aja, OVO, ShopeePay, Dana, Isaku, GoPay Customer dan GoPay Driver. Nah, di sini akan coba mengirim ke Dana. Nah, di sini akan saya masukkan nomor HP saya. Nah, saya klik lanjutkan. Nah, di sini untuk minimal top up-nya itu sendiri ada 20.000 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan top up 20.000. Lalu di sini ada sumber dananya ya. Totalnya sumber dana itu Rp147.212. Nah, di sini saya akan melakukan pembayaran. Nah, itu ada atas nama saya, kita cek terlebih dahulu. Nominal 20.000, total 20.000, kita lakukan konfirmasi. Nah, di sini kita akan memasukkan PIN-nya yang teman-teman sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini akan ada notifikasi juga dari Brimo dan ada struknya juga teman-teman. Kalau misalkan sudah melakukan berhasil transaksi gitu. Oke, kita kembali ke menu home, menu utama. Nah, lalu di sini juga ada fitur pulsa atau data teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi pulsa atau data di Brimo ini. Jadi teman-teman nanti bisa, di sini ada histori juga. Saya sudah pernah mengisi pulsa sebelumnya ke nomor M3. Lalu teman-teman bisa tambah nomor baru juga di sini. Nanti ada fitur pulsa dan juga paket data. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada berbagai fitur lainnya ya yang disediakan oleh Brimo. Sekarang kita masuk ke menu top up ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa top up Breezy. Fitur untuk top up kartu Breezy atau kartu uang elektronik BRI yang digunakan untuk pembayaran di merchant yang mendukung pembayaran elektronik. Atau kita juga bisa top up e-wallet atau pulsa atau data itu sendiri sudah disebutkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada tagihan. Nah, untuk tagihan ini ada cukup banyak yang teman-teman bisa melakukan pembayaran tagihan. Ada Briva, ada listrik, BPJS, kartu kredit cicilan, KAI, PDAM, pendidikan, TV kabel dan internet, asuransi,
penerimaan negara, PBB, pasca bayar, SNPMB, Telkom, Signal, dan pajak daerah. Nanti teman-teman di dalam situ juga akan diarahkan ke apa sih hal-hal yang selanjutnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Contoh misalkan kita ingin melakukan pembayaran listrik. Nah, nanti di sini kita akan ini ada historinya juga ya. Kita udah melakukan pembayaran listrik waktu itu. Nanti kita bisa cetak tokennya juga. Lalu di sini misalkan kita ingin transaksi baru, kita bisa tambah transaksi baru. Nanti kita misalkan tagihan listrik. Nah, kita masukkan nomor meter atau di pelanggan bla bla bla. Nanti teman-teman tinggal konfirmasi saja seperti itu. Untuk tagihan, lalu di sini juga ada store dan tarik tunai. Jadi teman-teman bisa store tunai dan juga tarik tunai gitu. Di sini kalau misalkan kita mau store tunai, nanti ada rekening tujuan gitu, kita mau store kemana. Lalu di sini ada tarik tunai juga. Nah, di sini kita bisa pilih jalur tarik tunainya juga ya. Nah, di sini ada ATM, Indomaret dan juga agen BRI Link. Lalu ada menu lifestyle. Nah, di menu lifestyle ini adalah berbagai macam semacam voucher gitu teman-teman. Jadi ada voucher game, voucher streaming, dan beberapa travel dan hiburan lah dari Brimo itu sendiri yang disediakan gitu. Lalu di sini teman-teman bisa melakukan pembayaran secara QRIS juga. Lalu di sini ada debit virtual. Cuma kita tidak membuka, saya belum membuka kartu debit virtualnya. Ada catatan keuangan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di bawah ini ada catatan keuangan, tidak saya buka teman-teman. Lalu ada investasi. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi nih di Brimo ini. Jadi ada deposito, emas, DPLK, rencana, dan berbagai macamnya lah. Teman-teman bisa melakukan investasi. Cukup menarik kan ya teman-teman ya, ada emas dan ya teman-teman bisa bukalah untuk berbagai kelanjutan investasi itu bagaimana dan akan diarahkan gitu di Brimo ini. Lalu di sini ada fitur donasi juga, di mana kita bisa melakukan donasi, zakat ataupun infak atau kurban. Lalu di sini ada konversi falas. Nah, buat falas ini lebih ke semacam trading gitu teman-teman. Lalu di sini ada kartu kredit juga, teman-teman bisa melakukan bayar kartu kredit ya. Lalu di sini ada asuransi. Nah, di sini kita bisa melakukan pinjaman juga ya teman-teman. Lalu kita akan melihat produk-produk BRI lainnya seperti ada Ceria, Kilola, Gadai Kendaraan, Buka Tabungan Raya, QR Pedagang, Jadi Merchant, dan Info Lelang. Dan di sini ada fitur lainnya seperti spesial nih, spesial untuk untuk pengguna Brimo gitu. Jadi nasabah nih dapat melihat berbagai promo nih dan penawaran khusus yang ditawarkan oleh BRI seperti ada cashback, diskon di merchant tertentu, dan promosi produk perbankan lainnya nih teman-teman. Nah, mungkin untuk kurang lebih secara generalisasinya sudah ini ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa cukup paham lah dan bisa mengakses Brimo ini dengan cukup mudah dan ibaratnya tidak terkendala gitu untuk teman-teman. Oke, mungkin untuk pemaparan mengenai fitur-fitur dan juga cara menggunakan Brimo gitu seperti apa mungkin cukup sekian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita di akhir akan memberikan kesimpulan di mana Bank Rakyat Indonesia ini melalui aplikasi BRI Mobile telah berhasil menghadirkan solusi perbankan digital yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan berbagai fitur unggulan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, investasi, hingga manajemen kartu, BRI Mobile menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi di era digital. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh juga yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya teman-teman. Nah, aplikasi ini tidak hanya memudahkan nasabah dalam kegiatan perbankan sehari-hari, tetapi juga mendukung inklusi keuangan di seluruh penjuru negeri. Sejalan dengan komitmen BRI dalam memberdayakan sektor mikro dan UMKM. Nah, BRI ini terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik, memastikan bahwa setiap nasabah dapat menikmati pengalaman perbankan yang modern, cepat, dan terpercaya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari mengenai bank konvensional ini, dan salah satu contohnya itu tadi dari BRI Mobile Banking. Dan teman-teman jika ingin ada pertanyaan juga bisa
langsung bertanya di kolom komentar, teman-teman, kita saling sharing satu sama lain juga, kita sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila terlalu dewa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.